Coba jujur, berapa kali hari ini Anda merasa perlu menjadi lebih bahagia, lebih sukses, lebih kurus, lebih kaya, lebih sempurna? Kita hidup di zaman di mana kita dibombardir dengan pesan bahwa kita harus selalu peduli pada segalanya. Setiap postingan di media sosial adalah pengingat bahwa Anda harus peduli dengan opini orang lain, tren terbaru, atau drama tetangga. Dan ironisnya, semakin kita mencoba untuk peduli, semakin kita merasa sengsara. Kita terjebak dalam apa yang disebut the feedback loop from hell. Hari ini, kita akan berbicara tentang sebuah seni yang revolusioner, seni untuk bersikap bodoh amat. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan tentang menjadi orang yang apatis atau cuek. Ini bukan tentang berhenti berusaha. Sebaliknya, ini adalah seni yang sangat halus dan transformatif. Seni untuk memilih apa yang benar-benar layak Anda pedulikan dan membiarkan sisanya pergi. Siap membuang beban emosional yang tidak perlu? Mari kita mulai. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah 3 prinsip inti dari filosofi ini. Tentang mengapa selalu mencari kebahagiaan justru membuat Anda sedih. Tentang mengapa hidup ini sebenarnya tentang memilih masalah yang Anda sukai. Tentang dan bagaimana menerima diri Anda sebagai orang biasa-biasa saja justru adalah jalan menuju kehebatan sejati. Jadi, apa arti bodoh amat yang sebenarnya? Mark Manson, penulis buku ini, menegaskan, bersikap bodoh amat bukan berarti tidak peduli sama sekali. Orang yang apatis adalah orang yang sakit jiwa. Bersikap bodoh amat yang sejati adalah tentang selektivitas. Ini adalah tentang menyimpan energi mental dan emosional. Anda hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi nilai-nilai hidup Anda. Bayangkan Anda punya sejumlah koin terbatas. Setiap kali Anda peduli pada sesuatu, kritik dari rekan kerja, kemacetan di jalan, mantan pacar Anda yang sudah menikah, Anda menghabiskan 1 koin. Seni bodoh amat mengajarkan Anda untuk mengatakan, koin ini terlalu berharga untuk masalah sepele ini. Anda hanya akan menghabiskan koin itu untuk keluarga, passion Anda, atau perjuangan yang layak diperjuangkan. Kita semua diajari untuk mengejar kesenangan, tapi ini adalah jebakan. Hidup yang baik bukanlah hidup tanpa masalah. Itu mustahil. Hidup yang baik adalah hidup dengan masalah yang baik. Jika Anda seorang pebisnis, masalah Anda adalah persaingan. Jika Anda seorang seniman, masalah Anda adalah blokir kreatif. Jika Anda seorang ayah, masalah Anda adalah mendidik anak. Semua hal baik dalam hidup datang bersama masalah. Kebahagiaan bukan didapat dari menghindari masalah, tapi dari mencintai masalah yang kita hadapi. Jadi, mulai sekarang, jangan tanya, bagaimana saya bisa hidup tanpa masalah? Tapi tanya, masalah apa yang ingin saya miliki? Perjuangan apa yang ingin saya cintai? Jawaban atas pertanyaan itu adalah kunci nilai-nilai yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Kita kembali ke pusaran setan ini. Kenapa kita terus-menerus stres? Karena kita stres tentang stres kita sendiri. Kita merasa bersalah karena kita merasa buruk. Contoh, Anda sedih. Anda berpikir, kenapa saya sedih? Saya tidak seharusnya sedih. Saya harusnya bahagia. Lalu Anda merasa gagal karena merasa sedih. Perasaan gagal ini membuat Anda semakin sedih. Itulah feedback loop from hell. Kita cemas karena kita cemas. Kita marah karena kita marah. Media sosial adalah bahan bakar utama pusaran ini. Kita melihat semua orang tampak bahagia, sempurna, dan menjalani liburan impian. Ini menciptakan standar yang tidak realistis, bahwa kehidupan normal tidak boleh memiliki kekurangan, rasa sakit, atau kelemahan. Kita diajari untuk selalu positif, selalu vibing bagus. Tapi, emosi negatif seperti marah, sedih, atau takut, itu adalah sinyal yang sangat penting. Sama seperti rasa sakit fisik memberitahu Anda bahwa tangan Anda terbakar. Rasa sakit emosional memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup, dan Anda perlu bertindak. Dengan bersikap bodoh amat terhadap kewajiban untuk selalu positif, Anda membebaskan diri untuk merasakan dan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Kunci untuk keluar dari pusaran ini adalah menerima. Menerima bahwa hidup itu sulit.
menerima bahwa Anda akan merasa sedih, gagal, dan malu. Begitu Anda menerima, "Saya sedih, dan itu tidak apa-apa," pusarannya langsung berhenti. Itu adalah bodoh amat, yang sesungguhnya Anda tidak peduli tentang kewajiban untuk tidak merasakan emosi negatif. Penderitaan itu konstan, tapi makna dari penderitaan itu yang bisa kita pilih. Apakah penderitaan ini membuat saya menjadi orang yang lebih kuat, atau hanya membuat saya merengek di sudut kamar? Pilihan ada di tangan Anda. Ini adalah salah satu konsep yang paling memberdayakan dari seni bodoh amat. Seringkali kita menyalahkan orang lain atau keadaan atas kemalangan kita. Saya terlambat karena macet. Saya tidak sukses karena ekonomi sedang buruk. Ya, mungkin itu bukan kesalahan Anda, tapi itu bukan berarti itu bukan tanggung jawab Anda. Kesalahan, fault, adalah tentang siapa yang menyebabkan situasi tersebut. Tanggung jawab, responsibility, adalah tentang siapa yang harus menyelesaikan situasi tersebut, siapa yang harus meresponsnya, dan jawabannya selalu Anda. Mari kita ambil contoh. Jika mobil Anda ditabrak oleh pengemudi mabuk, bukan kesalahan Anda. Anda tidak bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Tapi Anda bertanggung jawab atas bagaimana Anda meresponsnya. Apakah Anda menghabiskan sisa hidup Anda untuk marah pada pengemudi itu? Atau apakah Anda segera mengurus asuransi, mencari transportasi baru, dan melanjutkan hidup? Sikap bodoh amat terhadap siapa yang harus disalahkan membebaskan Anda untuk fokus pada apa yang harus dilakukan. Anda bertanggung jawab atas emosi Anda, tindakan Anda, dan nilai-nilai Anda, terlepas dari apa yang terjadi pada Anda. Inilah yang disebut kebebasan yang brutal. Seseorang menghina Anda di media sosial. Ini bukan kesalahan Anda, tapi Anda bertanggung jawab atas tanggapan emosional Anda. Apakah Anda memilih untuk membiarkan penghinaan itu menyakitkan Anda? Seseorang hanya bisa menyakiti Anda jika Anda peduli dengan opininya. Ketika Anda bersikap bodoh amat terhadap opini yang tidak penting, Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Saat kita menyalahkan, kita menyerahkan kekuatan kita. Saat kita mengambil tanggung jawab, kita mengambil kembali kendali. Tanggung jawab adalah akar dari martabat. Ini adalah saat Anda mengatakan, "Ini bukan kesalahan saya, tapi ini masalah saya, dan saya akan menyelesaikannya." Mulai sekarang, gunakan metrik yang lebih baik untuk mengukur diri Anda. Jangan ukur kesuksesan dari hasil yang dipuji orang lain. Ukurlah dari proses dan perjuangan yang Anda pilih. Seorang atlet yang kalah tetapi telah memberikan yang terbaik dalam latihannya, telah mencapai kemenangan yang lebih bermakna daripada orang yang menang melalui kecurangan. Nilai-nilai Anda, bukan hasil Anda, adalah mata uang Anda yang sesungguhnya. Sejak kecil kita diajari bahwa kita ini spesial, unik, dan ditakdirkan untuk hal-hal hebat. Sayangnya, secara statistik, sebagian besar dari kita adalah biasa-biasa saja dalam sebagian besar hal. Dan itu tidak masalah. Obsesi kita terhadap kehebatan luar biasa menjadi Bill Gates berikutnya, artis terkenal, atau influencer jutaan, membuat kita merasa tertekan dan tidak berharga ketika kita tidak mencapainya. Ini adalah ilusi yang menghancurkan. Justru, harapan untuk menjadi spesial adalah sumber kegagalan terbesar. Apa keuntungan menjadi biasa-biasa saja? Kebebasan. Ketika Anda menerima bahwa Anda tidak perlu menjadi yang terbaik dalam segala hal, Anda dibebaskan untuk fokus pada satu atau dua hal yang benar-benar Anda kuasai dan sukai. Anda bisa bersikap bodoh amat terhadap 99% keahlian yang dimiliki orang lain. Keberanian sejati bukanlah tentang tidak takut, tapi tentang bertindak meskipun Anda takut, dan meskipun Anda tahu Anda mungkin gagal, atau hanya menjadi cukup baik. Orang-orang yang bisa bersikap bodoh amat terhadap hasil yang sempurna adalah mereka yang paling mungkin mengambil risiko dan akhirnya mencapai kehebatan, karena fokus mereka adalah pada proses, bukan pada gelar kehebatan. Kegagalan harus diterima. Rasa sakit dan kegagalan adalah bagian dari proses. Jika Anda bersikap bodoh amat terhadap rasa malu atau kritik karena gagal, Anda menjadi tak terhentikan. Anda akan bertanya,
Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Nyen. Daripada mengapa ini terjadi pada saya? Ini adalah pergeseran pola pikir dari korban menjadi pencipta. Jika kita harus memilih apa yang kita pedulikan, kita harus memilih nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai buruk adalah nilai-nilai yang tidak bisa Anda kendalikan, kabur atau destruktif, seperti kesenangan, selalu benar, dan popularitas. Nilai-nilai yang lebih baik yang harus Anda pedulikan adalah nilai-nilai yang bisa Anda kendalikan secara langsung dan didasarkan pada kenyataan, kejujuran, tanggung jawab, kerentanan, vulnerability, dan rasa ingin tahu. Kerentanan, vulnerability. Bersikap bodoh amat terhadap rasa malu saat Anda menunjukkan diri Anda yang sebenarnya. Ini memungkinkan hubungan yang lebih dalam dan jujur. Kejujuran, honesty. Bersikap bodoh amat terhadap ketidaknyamanan saat mengatakan kebenaran. Ini membangun kepercayaan. Tanggung jawab. Bersikap bodoh amat terhadap siapa yang harus disalahkan dan fokus pada mengambil langkah. Intinya, kita harus peduli pada proses di atas hasil dan peduli pada perjuangan di atas pencapaian. Jadi, setelah 30 menit ini, inilah pesan utamanya. Bersikap bodoh amat bukanlah tentang tidak peduli. Itu tentang memilih dengan sengaja hal-hal yang benar-benar berharga di mata Anda dan membuang sisanya. Ini adalah filosofi hidup yang brutal, jujur, dan akhirnya sangat membebaskan. Hentikan pengejaran kebahagiaan yang konstan. Terima saja masalah Anda. Pilih masalah yang Anda sukai. Ambil kembali tanggung jawab atas respons Anda. Dan terimalah Anda adalah orang biasa-biasa saja yang sesekali bisa melakukan hal-hal luar biasa. Hari ini, saya ingin Anda memilih satu hal kecil. Satu hal yang selama ini Anda pedulikan, seperti opini seseorang atau kesalahan masa lalu, dan putuskan untuk bodoh amat terhadapnya mulai sekarang. Jika video ini membuka mata Anda dan membantu Anda membuang beberapa beban, tekan tombol like dan bagikan di kolom komentar. Satu hal apa yang akan Anda bodoh amatkan hari ini? Jangan lupa subscribe untuk konten yang lebih mendalam tentang psikologi dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video berikutnya.